nama Yesus, pada siang sore hari ini kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Hamba bersama dengan adik Deo dan adik Samuel. Tuhan memberkati Tuhan agar perwakilan anak-anak ini yang ada di Klender boleh kami bersyukur pada Engkau karena pertolongan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami akan memulaikan acara Tetaplah Berdoa. Rangkaian beberapa menit ini acara ini kami serahkan tangan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan. Signal pun yang baik Tuhan berikan baik kami yang mengikuti acara ini juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Florence Kando dalam acara Tetaplah Berdoa. Apa kabar Deo? Bilang luar biasa. Luar biasa. Lihat sana dong. Luar biasa. Luar biasa. Apa kabar Samuel? Luar biasa. Bilang luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Ya saudara, anak-anak berbeda dari orang dewasa. Kalau kadang kala fokus, kadang kala enggak. Tapi saya yakin yang dewasa fokus ya. Puji Tuhan. Saya ada di daerah Klender. Kalau kemarin kami di Depok karena masih ada kerjaan. Dan akhirnya dipindah waktunya hari Jumat, diganti dari hari Kamis ceria jadi hari Jumat. Dan puji Tuhan ada perwakilan anak-anak ini karena kita nggak boleh kumpul-kumpul banget dengan jarak yang dekat. Nah, Tuhan Yesus baik buat hidup kita Bapak Ibu. Saya juga mengalami mujizat Tuhan untuk bisa harus berbuat baik walaupun keadaan menuntut harusnya bisa berbuat jahat. Tapi Tuhan Yesus memberikan pelajaran buat kita lewat firman-Nya. Oleh sebab itu ketika kita berdoa kita juga perlu belajar firman. Kita perlu juga diisi oleh firman. Saya rindu kita membaca di dalam firman Tuhan, perjanjian baru di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15. Deo dengar ya, semua dengar ya. 1 Tesalonika 5 ayat 15, maaf. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Puji Tuhan, kita kadangkala bisa jadi memakai emosi labil kita atau darah tinggi, darting gitu ya. Ataupun kesel ya dengan orang yang berbuat jahat pada kita. Bedakan dengan orang yang tidak sengaja berbuat jahat. Yang saya maksudkan adalah orang yang sengaja berbuat jahat. Tapi kalau yang tidak sengaja ya nggak apa-apa, itu harus dikomunikasikan ya saudara. Penekanan saya pada memang jelas-jelas orang lain tahu dan diri yang berbuat jahat juga tahu kalau itu perbuatan jahat. Nah, apa yang firman Tuhan katakan? Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat ya, tetapi kita balas dengan kebaikan walaupun sulit. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan usahakanlah. Berarti kadang-kala sulit, nggak mudah saudara. Kalau cuma saya katakan dan saya tidak mengalami perbuatan itu, ya enjoy aja ya, namanya teori. Tetapi ketika firman Tuhan ini juga harus kita jadikan rema dalam hidup kita, harus kita hidupkan dalam hidup kita, maka teori harus bersamaan juga dengan perilaku, harus juga diimbangi, diikuti oleh perilaku kita saudara. Ya, akhir zaman ini makin keras, makin jahat orang, makin banyak persaingan, dan orang kan berbuat jahat untuk menjatuhkan orang yang di atas atau yang berhasil. Nah, kalau anak Tuhan sudah ditentukan berhasil, bisa juga dibuat tidak berhasil oleh orang. Ya. Nanti saya akan sambung besok khotbahnya. Tetapi yang saya mau katakan bahwa kalau demikian dan orang berbuat jahat pada kita, saudara balas dengan apa? Berbuat baik. Salah satu berbuat baik adalah berdoa. Amin. Kenapa berdoa? Karena ketika engkau berdoa, engkau lagi membuat hatimu yang panas untuk membalas yang jahat jadi adem. Ya, amin. Dan kemudian ketika kau berdoa, kau serahkan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan bagian Tuhan untuk membalaskannya. Dengan cara apa kita tidak tahu. Yang jelas, kita berusaha untuk membalasnya dengan kebaikan. Amin Deo. Amin. Misalnya adiknya Deo nih, Samuel.
Yang Samuel yang satu lagi ya, bukan yang di sebelah kanan saya. Oh, jotos nih kepalanya Deo. Deo balas jotos nggak? Kalau Alkitab ini bilang nggak nggak boleh ya. Nah, kalau anak-anak udah mengerti, kenapa kita tidak mau mengerti? Kita berusaha ya. Jadi ketika kita pingin, kita ingat, waduh Alkitab bilang usahakan. Jadi kita berusaha, mau berusaha ya, berusaha dengan kita menyanyi, dengan kita alihkan ke hal yang lain, apalagi dialihkan dengan baca firman. Ya Tuhan, tolonglah supaya saya mengerti firman Tuhan, supaya saya melakukan firman Tuhan dalam nama Yesus. Beberapa kali saya mengalami itu, saudara. Kami tinggal di daerah yang cukup keras ya, untuk orang-orang di sekitar kami. Tetapi saya selalu yakin bahwa peperangan saya dan pelayanan itu bukan melawan manusia, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa kegelapan. Nah, dengan orang ya kita balas dengan baik, tapi dengan kuasa kegelapan kita tengking dalam nama Yesus. Mari mencobanya. Kalau saat ini ada saudara yang ya ingin balas, kalau bisa begini, ada lagi yang membalasnya mungkin dengan cara yang lebih parah lagi. Nah, itu kita berusaha untuk diubah, kita berusaha untuk menggantikannya. Haleluya. Makanya saya rindu kita selalu berdoa supaya kita membalasnya dengan berdoa, mendoakan orang yang berbuat jahat tersebut ya. Mari saudara, siapapun orang dekat kita, saudara kita, sahabat kita, rekan kerja kita, atasan, bawahan yang kita tahu dan dia pun memang berbuat jahat pada kita, maka kita usahakan untuk berbuat baik. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Tapi ingat, jangan sampai kita justru yang jahat pada orang dan orang yang membalasnya. Ya, Tuhan Yesus tolong. Puji Tuhan.